243. Ada istilah sekarang, ada masjid KDI. Tahu KDI? Masjid KDI? Masjid KDI itu makruh ya, modelnya. Masjid KDI. Wah, kurayero oleh lama pengaji. Kurang pengaji apa salawat. Kurang apa salawat oleh lapang. Kurang apa? Supaya sunnah. Kurang masuk sunnah, dia nggak tahu. Oleh lapang. Makanya kurang sembahyang, tapang kata kulit pandang. Kok ini pamak biar jamak. Kadai, baik. Kok imam, benengnya dia kagak sih waktu kok imam biar jamak. Ada dia tuh apa di? Kadai iya, asal nama masih kadai. Ayah sang kakek dulu ya imam ya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kelurahan Termas Sarangih, yang terhormat Bapak Anggota DPRD Kabupaten Pindrang yang sempat hadir bermaulid bersama dengan kita, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Kementerian Agama Kabupaten Pindrang, sekaligus ini senior saya di Fakultas Dakwah. Ada dua senior saya, tiga ya, di sini. Haji Ibrahim, dia yang membimbing saya juga dulu. Kemudian kakaknya beliau itu juga dari IAIN. Jadi banyak anak IAIN di sini, sekaligus alumni juga dari 243 angkatan 91. Yang terhormat Bapak Lingkungan 1 dan 2 Paletiang, yang terhormat Bapak Babinsa Babin Kantipmas, Bapak Imam sekecamatan Paletiang yang sempat hadir, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, ibu-ibu majelis taklim, alumni 243 angkatan 85 yang justru menjadi pilar berdirinya Masjid Alumni 85 ini. Hadirin wa hadirat majelis maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, tetapi semua yang dihormati tadi ketua panitia yang juga saya hormati. Alhamdulillahilladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Isnani la yanzuru ilaihi yawmal qiyamati qati'ur rahim wa jarus su'i. Sadaqallahul aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin majelis maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah dibagi zakatnya Bapak Ibu oleh Ketua Basnas atau yang mewakili beliau. Ia rasak ke ipitangnya bagi akimat kue sari kuamengi. Pertama raji-raji tokip pasti saketa. Ada sedekah wajib namanya zakat, ada sedekah sunnah infak sedekah. Tapi rosak ke dua seke pitara ramalang seke waramparang ya penerapi ini sapaulnya, maka ipasui sekena 2,5%. Maaf itu apa seke supaya taburai si panas kita seke weke seke reke ya koma seke ko maweke ya koma seke ko mareke
Ya komelo ki madisi nasabaya ti sakka pabu tania bawa ni pasubal sakka manca dia tu sakka tak patolak bala. Jadi biasanya patolak bala sakka ya rega pasidakkan. Tania kalau kutuo. Iya to na ini magiri orang kalau kutuo tidak keren. Nasabak mapuramo padoi besi. Jadi kalau kutui bawa, ya makuku, ya masagenan itu, ya angka na doi, maka ke bawah ni sakta sidak kata. Iya makuku itu kalau kutu umum, kalau kutu umum pa. Najin na ni buat doja kalau kutu, tiga melai tanang, nari kata nana. Tapi coba derek duit tak bereng. Bapak Ibu, kira-kira kata neki, kira-kira melo kira-kira manre duri ya lolongoli. Beto, magi ulina ya beangi. Iya lah saya sakka. Lima pacingnya. Warang parat na komelo lima pacing pasti sakka na. Nasa begitu sakka ya kotan remana ni matu manca gilasai. Kalau yo koperasi wi manca gilasai wata kaleta, nih pernah dipasuk ko manca operasi, berapa biayanya operasi? 40 juta minimal paling rendah. Makanya pasuk sakka. Patola bahala ya tuh Bapak Ibu hadirin nih sakit nama kuku itu yunita sakat fitra sakat mal sakat mol yang kali kalau di mana sejahtera kamu dia ngelit tahu apa nih macam deh apa ya macam kira sejahtera ustaz Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala siaga sekemilu Ibrahim nasabah sakit angka talu seke akron, seke sukhon, seke rukson, seke akron, masih kiribanan narupa tahu, tiga yaro, masih kiribanan narupa tahu. Contoh, ibu, tapi resaka belinder tak, lemak bepa induk ku baca mamoli, angkatan 85. Apa nasang? Ay pulangi induk, yaro belinderku boleh Malaysia, iya lagi tak sisa bisa tolong pakai. Iya saya seke akron, masih kiribanan narupa tahu. Seke yang kedua, seke sukhon. Agak tahu siapa seke sukhon? Seke sukhon itu masih daripada lalu tahu masih keton di lori batak kali. 3 rok lagi masih kerem. 3 ya rok. Contoh, macina man relasi. Angka mo doi na wadi nangal liang. Siya mangaling doi na nata yung si bana mangali napali na macoba. Alila ko ya pacoba ko. Itu namanya seke sukhon. Seke yang ketiga itu adalah seke rukson. Apa tuh siasanya seke rukson? Seke rukson itu masih keribaran larupa tahu makri agama ta de jaga tahu kami nama seke menro akulilo sangat dinama kudreye. Apa seke nama kudreye? Jawab Bu. Masih kita apa kudreye? Dek. Sekali lagi, masih ke kudreye. Oke, kita buktikan. Gampang mo nama masih burungi apa seke nama kundreye seke nama kundreye maka di agama ta masih ke tu mak kundreye nasabaya tu mak kundreye de meto tu kagak mak kundreye belo mak beregi lakin nak mak kundreye kalau kenapa begitu deh abere ini kere makanya Bapak Ibu aja dapat kembali kesimpulan seke iya saya seke rukson seke makanja tanya seke ya sekera mewas nasabili pun na Bapak Ibu nih dia sengi laki maka lagi dia tu jadi penting amat ya sengi laki pak agak lebih penting laki tak apanya yang penting suami nah itu doi nanti suami mau gagah, mau tidak gagah, mau jelek, mau tampak, yang penting ada rasa pagah. Suami pergi pagi, pulang pagi, yang penting pulang bawa. Kasih sama Pak. Maka dia cerita, akareso ko ayah, madaya biniun. Suami mau pergi 3 hari, yang penting sebelum pergi titip. Masa? Makanya itu Pak, perempuan, saya baru sadar juga sebenarnya. Sekarang kalau mau lu,
kita di wilayah sini saja dekat-dekat. Tapi mana pakai baca doa usas, baca doa ki. Anu kasih di bura-bura opo, kalau itu mana ngisana. Tapi di 100 ya sena. 10 makun rai, ya orang kenyara gimana? Ayo kalau itu aman. Kata ibu, mama dia kala kalau itu harusnya ya sih warna pink. Oh, di 100 lah 10 gitu sih bawah. Kayak barang-barang nama mana? Di situ saya baru sadar, ternyata perempuan tidak bisa dipisahkan dengan uang. Pak Buropo ya tuh Pak. Namo pekola dan alasan nalapo bene dua salompas kulunda ya pemakar. Bu, ayo kita kesejahtera. Mali sini. Istri demam, panas tinggi, kompres dengan air hangat, air es, tidak mempan. Paling naik sisi ya seuluna, insya Allah. Papanya more. Makanya Bapak Ibu hadirin, uang itu makari Syekh Mutawalli Asy-Syahrawi. Ia tu doi apa dalil dari kipuang Allah Ta'ala. Pertama, uang adalah rezeki yang paling rendah. Mariawalah dia tu doi tapi uanglah yang merubah karakter orang. Yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Orang Arab mengatakan uang itu liman arada fasihatan. Uang itu adalah alat yang paling fasih bicara. Bicara lidah macet, tapi bicara uang tidak pernah macet. Tapi uang yang paling sombong adalah uang 100.000. Uang yang paling rendah hati adalah uang 2.000 rupiah. Mari nama tampil di serat kue. Makut tu tamak berjama aku masih gie. Itu pada di 2.000 rupiah. Bonya ni tamak. Sobe tamak sih. Mak Jumat bosi-bosi tamai di 100 sabu. Agion Rona, Alfamart, Alfamiri, Indomart, Sejahtera, Si Ulama. Oh, iya mana non Roy berhasil, tapi selama Jumat di jagat tamah. Kenapa begitu Bapak Ibu? Sombong uang 100. Coba gade, duit atau lun rumah. Duit 50, duit 100, duit 210. Lalu celengannya saya tamah. Nah itu pengalaman itu. Milo toko surga, 2 milo si surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka uang ini adalah rezeki yang paling rendah. Maka semua orang punya uang dan semua orang bisa mencari uang. Kemana dia nanti Pak? Kemana? Hadirin. Tapi akan nang sampai barakah nang iya tu agak. Taruh cek dia komak barakai lebih papasingna ya komege nama barakah matur. Ya pemilu ko barakah ke kamu pasti sakit. Agi sama barakah, ya sama barakah. Namun tu kecolada may monream. Ya ko iti yawana insyaallah. Nah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi Bapak Ibu, maka uang sekali lagi ini rezeki yang paling rendah. Rezeki yang kedua, dalle kami bilang matande. Rezeki apa itu yang paling tinggi? Rezeki namanya kesehatan. Hadis di sini. Namo mega duitmu ya paling madising sila dato Bapak Ibu hadirin tapi aku mega duit nata we Pak namo je biasa-biasa nggak bicara mapelepak tu we magai ton ka duitnya dibanya itu orang Pak kalau orang tidak punya uang more abel-abel apa virus tapi koto sogi more alhamdulillah madisi Pak kenapa ada warna. Itulah karakter manusia, Bapak Ibu hadirin. Kemudian kesehatan. Yang kita minta 2, sehat dan walafiat. Banyak orang sehat tapi tidak walafiat. Apa buktinya? Coba. Maulid Masjid full. Isra Miraj full atau tidak? Kira-kira maju. Maafin kon maulid ki mereka tahu. Mapato si kuan mira aja ki makurat tahu. Sokok telok pania. Ada boleh beda peristiwa. Maulid peristiwa kegembiraan, Isra Mi'raj peristiwa keimanan. Semua orang bergembira Nabi dilahirkan. Jangankan kita, alam raya bergembira Nabi dilahirkan. Orang-orang kafir bergembira Nabi dilahirkan. Seluruh alam raya menyambutnya. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi itu rahmat bagi sekalian alam. Rio-rio lah tuh nang kamar lo masih kenapa? Maulid. Lo ki maulud cuma mega tuh tahu lo maulud.
Beda itu Pak, pergi baru maulid, si baloma mulu-mulu. Teganya roh. Nah, Pak Bu, banyak peristiwa maulid. Kita alhamdulillah, kurang ini masa panjang Isa, napa caputo telo di beberapa tempat begitu juga. Kurang maju matawe, mulai bagi pas giling assalamualaikum, kurang makatau Jumat tawe, sampai Jumat caputo telo Ada juga di kampung lain, nggak usah saya sebut ke kampungnya. Maulid habis Isa, kurang masa pada maghrib, capunya gadai. Maka mana nih, kurangi, mak bagi tuh, tapi dia mulai ceramah. Kenapa begitu Bu? Ternyata ada peristiwanya. Imam Al-Baihaqi bersama dengan muridnya dalam perjalanan dia lapar. Apa makanya murid-muridnya, Imam, maliwasa sih, malupuki, tojo kata rupiah, agak nasang, mago maliwasa sih Imam. Kalau begitu, ada yang lapar, semua lapar. Kalau begitu, ayo kita pergi ziarah kubur dulu. Tega menziarahi kuburan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di santrina, Pak Kiai, apa hubungannya itu lapar dengan ziarah kubur? Maka dari si Imam Al-Baihaqi, ajar aku tanah jawab, kalau mana mas ziarah? Akhirnya sampai di hadapan Nabi, dia bersalawat, dia membaca zikir, dia berdoa. Selesai berdoa, 5 menit kemudian, angka 2 anak muda bawa Andre di satu lampang itu masih hangat, masih panas. Kira mana yang santrina? Imam, ada anak muda bawa makanan dan makanannya nikmat semua. Kulitnya dia loh. Agak nasang Imam Al-Baihaqi, ajar nama tanam Bu. Andre nojolo, mati dulu ceritaku. Agak betul nak. Ya pomelo pomewa ya ada tuh madicing, melo ko carame tahu, pura primandre. Iyan lagu sahabat. Nah, capu tahu lemak diolo apa dia pani carame. Kenapa begitu Bapak? Mematala ada tuh carame kemaliwasan. Kami menggoda memang Pak. Kenapa? Rio-riona anak-anaknya. Nah, sabab kena kita menggembirakan orang itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesehatan 2, sehat wal afiat. Mana sehat? Jasmani. Mana wal afiat? Kesehatan dipakai bawa masuk ke masjid untuk beribadah. Banyak orang sehat tapi tidak wal afiat. Maka naliu masih dia. Kena tama. Allah Subhanahu wa taala, innal insana hulika halua, angkat oleh pancaji la pojemeto berkeluh kesah. Makna keluh kesah dalam bahasa Bugis NNC, noko cede noko. Angka meto je makure makatu gala pajeman noko. We matindo la kena noko mo, pakai kena mati lampu je langsung menimo radio. Matan ramo. Ipa kumelo kimi te makure magala pandanna, agan nerita ciri-cirina itimu yawana. Woi. Ya ko ang tamakure itimu yawana ku manipi, ay magala pandanna itu. Makai balikan nak. Jangan muter tersinggung. Ya ko makometoy. Tapi tu malas itimuna aja na. Anu miehe, falsafahnya orang Bugis. Ya kau boleh foto ini. Apa boleh buat? Ya, buat apa yang boleh? Bapak Ibu hadirin, makanya dikurangi. Nah, sama Nabi kan cek dia tuh tahu, Pak Bu, ya posisi medan tahu, balik itu sih dia ada. Ini saya ampe ketelu. Innama bu'istu li utammima maqarimal akhlaq. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Telu ya senyampe. Pertama, hasanah. 2, al-qarimah. Telu, al-azimah. Ini 3. Pertama, hasanah. Apa itu hasanah? Si dideceng, di Bali si dideceng. Hasanah ini. Mereka telo, mereka toko telo. Si dideceng, di Bali si dideceng. Yang kedua, angkarya senge al-qarimah. Aja senge al-qarimah. Al-qarimah itu si dideceng, di Bali 2 deceng. Ini Pak, ini yang paling tinggi, ini tinggi loh. Ya. Jadi komelo kumariasi-asi si de. Aja namu alai hasanah, alai al-qarimah. Si dideceng, mu Bali 2 deceng. Yang paling tinggi ada.
yang kami namatanre yana itu riasenge al-azimah. Geseng al-azimah. Al-azimah itu banyak sekali dipraktikkan oleh Nabi. Geseng al-azimah ja ibali decing. Oh mawatanya pak, matana. Na puja kita we, na kadang-kadang kita we, na hina kita, na kita we, ibali decing. Na siriati kita we, bali decing. Isnani la yanzuru ilaihi yaumal qiyamati qati'ur rahim wa jarus su'i. Ada dua golongan manusia nanti di akhirat tidak akan dipandang oleh Allah. Qati'ur rahim, tahu petuingi asih sumpunganna. Nah, ukhuwah Islamiyah putus. Petu asih sumpunganna. Tiga yaro PBB, Pak Bombe si Bombe. Mari si Bombe ke pertama, gosip. Wala manana, iya tuh selena rupa tuh boleh kota naik. Asal tanah, Pak Bu, boleh mana kia kota naik, torewa kota naik. Nakia iya kota naik pancet, dia ki simi, tapi ampe tadi na pada mana? Pada mana? Padahal boleh mana itu kota naik dari tanah yang sama, dari tanah yang sama, sulalatin mintin dari halusnya tanah. Tapi pada mana ampe tak? Tidak, Pak. Proses beli bola aku maka mau kasih Pak Ampena kan enggak Pak, berarti dia diciptakan dari tanah ranking 1 mabili lalang masoli hargana. Maka dia beli bola aku Ustaz pagala masa sapalagang, berarti dia diciptakan dari tanah sengketa palagang. Maka dia beli bola aku Ustaz lapo jilada mah cerita magala magosi, berarti dia diciptakan dari tanah longsor. Ya nang kemakmur kenapa kemarin si tanah longsor itu. Gak boleh pulang Ustaz, kalau aku cuma pelancar ya roh, berarti dia diciptakan dari tanah abang. Tapi yang kali boleh pulang Ustaz, maka itu ayak kalau ibu tinggi galap aja malah galap buku gore baru pernah buku mana? Berarti dia diciptakan dari tanah timbunan. Ya kalau kita buat tinggian keterima kuaro, kurang lawan kalau aku timbunan itu pajak. Nah, lihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya begitu, Pak. Tapi kurang-kurangi, ya. Yang kedua, wa ila masahu sarru jasua. Apa tuh saya jasua? Suka mengeluh. Ayo mengeluh. Rabu di mana reke? Pura mana reke? Maliwasa mana reke? Masa mana reke? Angkat tawana mana reke? Dia kata mana reke tuh? Loki bulana, yul pilih mana reke daripada ini. Maka yang kota ini dia lada reke. LDR lada reke. Ciri tuh mana reke bawah. Bapak Ibu. Yang ketiga, wa idza massahul khairul manua. Apa tuh saya sengi manua? Manua iya tuh iyak ko pakan nai mamakko yak kulikan nai manoko. Ya komadi sini nalu po Allah Ta'ala sisan nama sesa apa dengar po Allah Ta'ala berapa banyak orang yang sehat lupa Allah dia kena sikri sisan nama lasa napi matasbih soal Allah napi koro tawa masih malah sama nih. Berapa banyak waktu muda nak masuk ke masjid. Sisa nama tua dulu, napai tahu makan yang gue teh. Luar biasa pamasin apa Allah Taala. Tepat kan asam. Waktu nak kalau betah betah. Nah rapi umur nak 65 tahun. Sadarlah ada anggota. Dia nggak sadar dia tuh jauh itu nih. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah ini, Pak. Preman kelompoknya itu besar, punya tato semua di badannya, tapi luar biasa pemasin Allah Ta'ala mati anggota waktu ini pasuru ya tahu dia yang melono maka deh premannya dia kan melono mah patah poyo robi cici gondrong penuh tato alilina apa lupa namun maka dia poyo kate aja saya Pak anggota lama tuh aku itu mana karena alina pasuru alin nah rapi si minggu aku ikut rumah lo begini masih banyak pertama dia gak kena baca masih cuawan 2 minggu alhamdulillah nafal al-fatihah
Generasi ulang, alhamdulillah, pakai baju koko, lengkap dengan sarung, sadar. Nalai telung pulang, nanti ko biluan, pajin gondrong. Nalai 50, alhamdulillah, dia bisa jadi imam. Maka mana pak kampungnya, alhamdulillah pak. Gara-gara ya orang kita lupa no kuki bulu dia orang sabari ko sadar kamu segi. Ada nasa premange, tanya nyero, magai, melo kasar kamu ini kasar nggak biasa ya. Jadi bapak ibu, angka mana tulalena, isu kami lah, gila sadar tuh. Jadi aku nggak mau sok-sok kamu itu sih. Kalau amai sadar. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada rezeki yang berkah. Yang kemarin itu dari 5 berkah. Dari agero wija, anak yang soleh dan soleha. Maka Nabi mengatakan begini, Pak. Mambana salasa, nigi pun anak makun rai telu, isa suruga indo ambuna. Siapa yang punya anak perempuan tidak? Berapa? 3. 1. Sini, tambah 2. Gampang mau dia itu. Makanya Nabi mengatakan begini, Mambana salasa, telu nama kundai, sorga. Ya Rasulullah, 2 aku kundai. Nomor 2. Makanya kau ya sidi ya Rasul, nomor sidi. Kundai. Kenapa? Perempuan lambang sorga. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga terletak di bawah telapak kaki ibu. Dulu perempuan tidak punya harga 1.003 campur odol. Riolo. Tidak ada harganya perempuan dulu. Setelah Islam datang, diangkat dan dimuliakan perempuan. Ada satu surah namanya surah An-Nisa, dimuliakan perempuan. Sampai Nabi mengatakan, punya anak perempuan 3, kerawat dengan baik-baik, karena surga lah tempatmu. Riolo pak, ada gawat kena. Makukui mana, makukui na hebat. Angka mana medsos, angka mana TikTok. Ada mana kuasa itu? Ras terkuat perempuan. Kenapa begitu? Dalam sejarah, Nabi Adam diciptakan dari tanah, Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah ini. Yang ini, jatuh mic-nya. Perbaiki kembali. Jangan kemana-mana, saya kembali setelah yang satu ini. Diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, sebelah kiri yang melindungi jantung. Jadi yang melindungi jantung apa? Adalah perempuan. Makanya itu laki-laki dia mencikau. Umat raya, kalau yang melindungi jantungnya adalah perempuan. Makanya itu jantung kita itu tidak normal karena 2. Pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Hadirin, makanya perempuan sekarang hebat. Kenapa hebat perempuan? Coba, ada satu tabel begini. Seorang suami sanggup mengalahkan 1.000 ekor lebah untuk membawa sebotol madu pulang ke rumahnya. Tapi seorang suami tidak sanggup mengalahkan seorang istri untuk membawa seorang madu pulang ke rumahnya. Boleh? Lalu kok agak langsung coba-coba nih. Perempuan itu betul. Apa dia bilang perempuan? Abang, di tubuhku 90% air. Tapi kalau tubuhku terluka, yang keluar adalah darah. Di hatiku banyak darah. Tapi ketika hatiku terluka, yang keluar adalah air mata. Itulah perempuan. Makanya perempuan punya ini. Apa ini perempuan? Jomblo. Laki-laki jomblo. Pak Imam masih jomblo ya? Jomblo. Pak, enak imam ini Pak. Luar biasa kita punya imam. Anak muda. Bagus suaranya. Allahu Akbar. Perasaan-perasaan kita masih di tanah haram. Yang tidak pernah ke tanah haram, dengarkan imamnya Masjid Alumni 85. Alhamdulillah. Makanya itu enaknya kalau kita punya imam anak muda. Makanya sekarang sudah pembaruan manajemen masjid. Imam sekarang anak-anak muda semua. Belum kawin ustaz, belum menikah, tidak ada masalah bro. Daripada ini imam hafal Al-Quran, daripada kau 3 kali kawin belum hafal-hafal. Masih mending, Pak Bu. Enak. Dulu jadi kalau imamnya mau 60 tahun ke atas ya kita menjadi imam. Sekarang tidak, sudah ada pembaruan Pak Bu. Semua imam anak muda semua. Kenapa? Tertarik orang datang untuk sholat berjamaah. Yang asan juga ganti.
kasih azan anak muda. Supaya apa? Menarik jamaah pergi ke masjid. Karena yang memanggil harus suara yang lantang. Kapan suara lantang? Maka iblis setan akan lari terkentut-kentut. Makanya musuh umat manusia cuma dua. Ini musuh kae, aja mau tambahi. Dua saja musuh kita. Satu, iblis, setan. Inna setan lakum adu mubin. Yang kedua, hawa nafsu. Jangan tambah lagi. Ini lagi dua itu masih sah. Mau tambahi si musuh balik bola aja. Babu. Kalau yang memanggil di masjid asalnya indah, enak datang ke masjid. Tapi kalau yang asal lobet, adalah iya, baru. Oh, jamaah ais, menurut silah. Tapi coba kalau anak muda, wah, enak. Semangat orang datang. Kenapa? Bagus orang yang memanggil. Bapak Ibu hadirin, makanya masjid kita alumni 85 ini 23243. Ada istilah sekarang, ada masjid KDI. Tahu KDI? Masjid KDI? Masjid KDI itu makruh ya, modelnya. Masjid KDI. Wah, kureyero oleh lama pengaji. Kurang pengaji apa salawat. Berapa salawat alih napang. Kurek supaya sunnah. Kurang masuk sunnah, dia nggak tahu. Alih napang. Matanya kurang masuk sembahyang, tapang ke kulit pandang. Kok ini pamak biar jamak. Kadai, bah. Pak Imam, bening aja kagak sih waktu imam biar jamak. Alih dia tuh apa di? Kadai iya. Asal nama masih kadai. Ayah sang kakek dulu jadi imam iya mana? masih di KDI ya. Tapi coba kalau masihnya imamnya anak muda yang memanggil anak muda, didik, jangan lagi pakai kaset, jangan lagi pakai flash disk. Banyak anak-anak bisa kita bina. Nah, nanti giliranmu kau yang mengaji nah, oke, yang masalah, oke, kasih pakai di salawatnya, ikut masalah matu. Itu namanya memberdayakan masjid, anak-anak di sekitar masjid masuk. Oh, kali nama ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anak-anak tak dengar suaranya mamanya di rumah, wih alhamdulillah sadar tahunya anakku tadi tahu mengaji ke sih. Maka orang tuanya juga datang ke masjid. Nih mas salawat, saya ustaz. Oke, materi salawat. Taman di waktu 5 menit lagi, oke. Salawat aja lo. Assalatu wassalamu alaikum ya imam mujahidin ya Rasulullah. Nah, dengar lagi bapak, anakku di rumah salawat, wih kasih dia, bisa suruh gatowannya anakku, nggak mau sempat mau 4 mili, maksudnya wae rumah bir jamaah. Alhamdulillah, Mario teman-temannya. Siapa giliran yang asal? Saya ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar lagi orang tuanya, ih anakku bang, alhamdulillah angkat tangan anakku. Namanya betah. Imamnya lagi anak muda. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Suhu bapak. Ingat, tapi imam kalau sholat dimulai dengan kalimat azan, tidak dipakai kalimat as-sholata jami'atu rahimakumullah. Yang dipakai ini nanti sholat sunnah, Idul Fitri, Idul Adha, tarawih, sholat tasbih dengan sholat berjamaah yang sunnah lain boleh dipakai as-sholata jami'atu rahimakumullah. Kenapa saya dipakai Isya subuh asar maghrib? Karena didahului dengan azan. Nah, itu yang dipakai itu, Bapak Ibu. Imam takbir, suddul halal wa tarasu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jamaah yang mendengar, kenapa enak, bagus so sistem, kenapa begitu mereka semangat datang di Masjid Alumni 85. Kenapa Bapak Ibu? Ada daya tariknya. Tapi coba kalau anu dia ngomong maka pakai Allahu Akbar. Napa mata kak? Bede lo lebih mending jamaah. Ada mentong Pak. Ada begitu. Napa mata kak bede? Wa imam. Allahu Akbar. Nggak baca namo Yasin. Yasin. Maka dia merepat ya. Lampi siaga guys. Nabi tidak pernah menegur orang yang sholatnya pendek, yang ditegur orang yang sholatnya panjang. Tidak hebat orang yang habis sholatnya di masjid, tapi sebagian simpanlah di rumahmu. Nah, coba tuh Nabi aja pacaku sampai mau ke masjid, taruh-taruh itu bolamu. Ada ya roh, sampainya sunnah, tiga minimal 1 rakaat. La ghaira buyutakum kubra, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kenapa? Kalau ada sholatmu simpan di rumahmu 1 rakaat. Ya kalau tak bola, dia akan terima sempajang, dia akan terima sikri, maka rumah itu seperti kuburan baginya. Itu aja pacakui. Taruh-taruh itu kuburan sisa sempajatnya. Minimal angka sempajat duha. Apa kata Nabi? Nawwiru buyutakum bis shalah wa qiraatil Quran. Pacak kaki bola menasabai 2, sempajang yang kedua baca Quran. Riolo di ada lampu, alhamdulillah Al-Quran kita dengar dibaca. Sekarang ada lampu, wah apa yang kalian teman ngaji, angka si teman ngaji ya kau kau pamadang sampai sekarang begitu tuh aku tanah tuh Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim. Pasti mulai ini pamadang di ngaji biasa mah selalu itu image kita. Kalau ada pun dibaca Quran teman-teman asa, Quran kembali pamadang. Padahal bukan itu maksudnya. Terangi rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Tapi Bapak Ibu, ternyata ada hadis ini. Baru kita kaji juga tadi pagi. Ternyata ada hadis, Pak Imam itu bagus memang. Itu Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana nazzala. Al-Quran itu diturunkan dalam keadaan suci. Makanya ia tuh mengaji ki, makanya ya mengaji ki dengan menangis. Kalau kau tidak mampu menangis, maka pura-pura lah menangis. Coba yang itu. Itu perintah Nabi, hadisnya dari Tirmizi. Pak Ibu, kalau tangis itu hadisnya ternyata memang dianjurkan kita menangis untuk baca Al-Quran. Kalau tidak mampu menangis, pura-pura menangis. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, jamaah juga. Oh, begitu. Tapi yang kami itu dia imam kita singu-singu je. Tarih. Padahal apa namanya? Surah Ad-Duha. Tarih. Selesai sembahyang. Pak Imam, nah patah tadi mak diri jamaah. Aku tak dengar motor. Wah, saya hadisnya curi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hadirin. Ada rezeki anak yang soleh. Bagaimana caranya? Kalau mau mendapatkan anak yang soleh kata Nabi, pertama, kalau kau sudah menikah, perbanyak anakmu, karena aku ingin berbangga-bangga dengan keturunan yang banyak. Tapi BKKBN Ustaz, 2 anak cukup. Betulkah? Betul, tidak salah. Kita yang salah tafsir. Maksudnya itu BKKBN 2 anak cukup, betul anak 2 anak cukup untuk merawat adiknya yang 10. 10 2. Kenapa? Banyak anak, doa anak selalu sampai kepada orang tuanya. Karena inilah ibadah yang sepanjang Bapak Ibu hadirin umurnya sampai meninggalnya, terus doa anak sampai kepada orang tua. Rezeki yang keempat, yang paling tinggi, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pamasena pong Allah taala. Fikir sapa pamasena pong Allah taala? Pertama, pakan jaci ibadah. 2, papadaki nabita. Bagaimana bisa dengan Nabi? Rasul sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal ada 3. 12 Rabiul Awal yang pertama Nabi dilahirkan. 12 Rabiul Awal yang kedua Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. 12 Rabiul Awal yang ketiga meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nabi dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Waktu nala sunabita angka memang ni asan na irampe pertama Muhammad di samanya Nabi Adam, yang kedua ada disebutkan di Nabi Isa dengan makna mimba'di ismu Ahmad. Mimba'di ismu Ahmad akan datang suatu Nabi bernama Ahmad. Jadi Ahmad itu namanya Nabi. Makanya itu Ahmad terkenal, Ahmad Fuad, Ahmad Ukas sampai kepada Ahmad Sahroni. Dirampe itu. Bagus. Disebut semua itu. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin. Siapa lagi namanya Nabi? Ada. Namanya Nabi ada dua ini. Ada di salawat. Coba kalau kita bersalawat ya. Mau ikut boleh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dua namanya Nabi di sini. Taha namanya Nabi, Yasin namanya Nabi. Asal nama Nabi ya. Makanya kalau kita bersalawat itu dipakai ala Taha. Tapi sekarang salawat ada lagu-lagunya. Kalau saya tidak salah yang viral itu lagunya Gerimis Mengundang. Iya, diloba jadi salawat. Apa kan? Diloba itu. Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu diloba itu. Jadi salawat, Gerimis Mengundang. Kalau rapnya itu, kalau tidak salah diambil itu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika, alaihi salam. Itu dirubah itu lagunya itu. Ya. Jadi kalau ibu-ibu yang pemelo kita saya tahu jangan anak, ya benar tuh elong daripada cinta semalam. Masih penting itu, Bu. Ya, itu juga bahasa Bugis, dari Cita. Jangan nih, kasih lagu salawat. Anak tak enak mendengar. Kenapa? Ada salawat Nabi. Pak Bu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika, alaihi salam. Anta samsun anta badrun, anta nurun fauka nuri. Enak sekali itu kalau itu dia nyanyi. Mending begitu, Bu. Manasuki itu naruh salatullah salamullah. Kenapa? Suami enak juga. Alhamdulillah istriku sadar betul. Makanya ini juga Pak, kita juga seorang suami tidak boleh tidak adil sama istri. Jangan biarkan istri 1 kali 24 jam di dapur. Ajak dia jalan keluar. Ayo Bu, kebetulan saya habis panen. Ini galuta 30 hari. Alhamdulillah pamasina pong Allah Ta'ala mendre arwah kuruna karim. Ayo. Kan pamasina pong Allah Ta'ala. Bu ya. Diajak kita ke mall jalan-jalan. Ibu bapak baja sangadi narik komandri isi bawah kita seliwang makan di luar. Usahakan jangan makan berdampingan. Makanlah berhadapan. Kenapa bisa Ustaz? Kalau kau makan berdampingan, kau tidak bijak dan tidak mampu melindungi mata suami dari perempuan cantik yang lain. Tapi kalau kau makan berhadapan, engkau mampu menetralisir keadaan. Agak meminta. Siang Allah kita agak. Dia nama dari kita. Bapak Ibu. Makanya kalau anak muda lihat cewek, kalau umurnya anak muda 20-25 tahun, pertama kalau dia lihat perempuan, yang pertama dilihat wajahnya face to face. Tapi kalau umurnya sudah 30 tahun, masih muda, belum ada istri, yang pertama dilihat bagian ke bawah. Kalau dia sudah bersuami, beristri, angkana benena, meminta cewek, tanya cewek kita, benena juga sapa, entah mungkin, entah gitu tuh dia laga, napa nih tayo cewek? Ya kawan kali benena, dinaikai. Kenapa? Disitulah bukan suami takut istri, tapi suami menghargai istrinya. Nah, ada suami takut istri, menghargai. Orang harganya saya
ku hargai sekali istriku. Kalau saya pergi ke mall, saya selalu pegangan tangan. Ukatan ini gimana? Dia walau pesan magai, upano panaloko sembarang nala. Si kata ini maka, ayo bu sini ki, pegangan tangan ki. Kenapa dilepaskan pak? Diskonnya, ayo melopok. Ini kebalanca. Jadi bapak ibu hadirin, apa maknanya? Inilah male. Nabi suka 4 warna. 1, warna putih, lambang kesucian. 2, warna hitam, warna khusyuk beribadah. 3, Nabi suka warna hijau, obatnya mata. 4, Nabi suka warna merah. Merah itu apa? Panggilan mesra Nabi kepada istri beliau, ya Humairah. Itulah panggilan sayang. Makanya ibu-ibu minta keadilan sama bapak, Pak, masa tidak ada panggilan sayangku? Waktu kita melumpi menikah selalu kupanggil Dinda. Sekarang Dandi. Mana panggilan sayang? Dipanggillah sayang. Itu apa? Dengan kalimat sayang. Kalau tidak mampu, pendekkan yang. Mau pakai bahasa Inggris, honey. Mau pakai generasi milenial, generasi alpha, boleh pakai bestie. Kadilah kena bestie. Maaf kadilah ada apa beb? Dan kali kan anjay. Panggilan boleh, tidak ada masalah pak, silahkan. Kenapa? Karena menghargai istri namanya. Ya, sampai tua sebenarnya ini harus dipelihara. Tapi ibu-ibu mau masuk surga, ibu? Mau masuk surga? 4 saja. Pertama, pelihara sholat. 2, pelihara puasa. 3, pelihara zakat. Zakat. Lagi zakat kamu bilang. Selama kampung ini, dia pemakainya zakat. 4, pelihara ketaatan kepada suami. Taat kepada suami. Karena ada lagunya itu, lagu surga. Lagunya surga itu lagunya Agim sebenarnya yang dirubah. Jagalah hati, dirubah menjadi jagalah suami. Lagunya begini bu. Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridho suami jadi ridho ilahi. Doakan suami saat jihad menempuh, ikhlaskan suami saat menikah lagi. Ampun. Agak langsung, aja nunggu masuk dulu Ustaz. Namun kau diri mak itu narik. Begitulah setianya pak seorang istri kepada suaminya. Kalau betul-betul setia, setiap pak bu, maka kita selalu mendoakan suami kita. Keluar dari rumah doakan, meninggalkan Pindrang doakan. Kalau doanya hanya sekitar wilayah Pindrang, paling-paling kita baca ihdinas siratal mustaqim. Kata Niliman Nagis saya, abang mau kemana? Mau ke Sentral, mau ke pasar, mau ke Paletiang. Kata Niliman, baca ihdinas siratal mustaqim. Dalam hati saja doakan, pelempur adalah keku. Tapi kalau meninggalkan Pindrang, Pari-Pari, Maro sampai Makassar setiap malam minggu, maka baca surah Yasin. Doa. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sampai kalimat salamun qaulan mir rabbir rahim, diulang 3 kali. Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim. Berhenti 5 menit berdoa. Doanya dua. Ya Allah, selamatkanlah suamiku dari godaan ABG. ABG jelas, ABG itu putih abu-abu. Yang kedua, ya Allah, selamatkanlah suamiku godaan dari non ABG. Tahu non ABG? Non ABG disingkat dengan Rojali. Singkatannya adalah rombongan Jandalia. Banyak perempuan yang mau menggoda suami kita. Tapi kalau doa ibu rapat, alhamdulillah suami kita bisa terjaga. Itulah maknanya perempuan istri menjaga suaminya dari perbuatan maksiat dengan perempuan lain. Sehingga apa kata Nabi? Ya kau minta kemakmuran merata seliwang, cepat-cepatlah pulang ke rumahmu, karena yang di rumah jauh lebih cantik daripada yang di luar. Siapa yang selingkuh tipis-tipis ataupun selingkuh tebal-tebal, berapa dosanya? 40 tahun tidak diterima sholatnya dengan doanya. Kalau mau hati-hati, kalau kita mati apa sih? Makanya berhati-hatilah dari godaan itu.
Kamu baru sekarang, saya sukses baru datang. Itu istriku mulai dari nol, karena dia kerja di pompa bensin. Kembali nol. Coba bayangkan Pak, hebatnya ini perempuan. Hadirin. Itu perempuan makhluk yang hebat. Apa hebatnya perempuan? Perempuan sanggup menyembunyikan cintanya selama 40 tahun, tapi tak sanggup menyembunyikan rasa cemburunya meskipun hanya sesaat. Laki-laki, oh laki-laki justru hebat. Apa hebatnya laki-laki? Laki-laki yang hebat bukan laki-laki yang banyak cintanya, tapi laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang mampu menolak cinta lain untuk mempertahankan cintanya yang satu. One by one. Itu hebatnya laki-laki. Bagus, tak mau berkhianat. Kenapa? Karena dia cintanya ada sama kita. Maka Nabi pun seperti itu. Kecintaan Nabi kepada istri beliau sudah meninggal masih ingat yang namanya Siti Khadijah. Kenapa? Karena Rasulullah dalam rumah tangganya cinta itu begini, tak ada malam yang terlalu gelap, tak ada siang yang terlalu panas, tak ada jarak yang terlalu jauh, sebab cinta dapat merayap di mana air tak dapat berlalu. Sudah sampai waktu sedang 10. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.